Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hovifa dan rekan saya Mayati Sari Likwatan dan Zara Zartia akan mempresentasikan materi ke-10 yaitu Cashless Society. Pengertian dari Cashless Society yaitu kalangan yang dalam transaksi keuangannya tidak lagi menggunakan uang tunai tetapi sudah dalam bentuk kartu, baik kartu kredit, kartu debit maupun cash card. Lebih dari itu, dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada pihak lain juga tidak lagi secara tunai. Semua dilakukan dengan cara elektronik, baik dalam bentuk internet banking, transfer melalui ATM, maupun PON atau SMS banking. Jadi, dalam keseharian, kalangan tersebut boleh dibilang tidak lagi memegang uang tunai. Kalaupun ada, hanya ala kadarnya, sekadar untuk membayar parkir si pinggir jalan, atau kegiatan-kegiatan yang membutuhkan uang tunai dalam jumlah kecil seperti belanja di pasar tradisional maupun di toko kelontong. Yang kedua yaitu konsep Cashless Society. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa Cashless Society merupakan cara pandang baru masyarakat dalam menilai hakikat uang, terkait dengan penggunaannya dalam transaksi. Dalam hal ini, uang dilihat sebagai sebuah sarana, dan bukan merupakan entitas fisik semata. Munculnya konsep Cashless Society juga didasari fakta yang mengungkapkan jika penggunaan uang tunai secara fisik dalam transaksi membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit, terutama dalam kaitannya dengan pembuatan uang fisik, perputaran, distribusi, serta perawatan dan penggantian uang rusak atau usang. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mayati Sari Likwatan. Berikut faktor yang memicu gagasan Cashless Society. 1. Kesadaran akan banyaknya potensi kecurangan dan kejahatan diakibatkan oleh adanya uang fisik, misalnya beredarnya uang palsu. 2. Kesadaran bahwa dalam masyarakat yang tidak bergantung pada uang fisik justru akan mempermudah tugas pemerintah dalam mengelola dan mengawasi transaksi-transaksi dari kegiatan ekonomi dan perdagangan melalui akses pada laporan-laporan elektronik. Namun demikian, pemanfaatan cashless ini bukan tanpa kelemahan. Beberapa temuan menyatakan bahwa problem utama dari konsep cashless society adalah masalah keamanan dan kemungkinan terjadinya kebocoran pada data pribadi individu yang menyebar melalui jaringan komputer atau internet yang bisa berdampak negatif baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. Sebagai kesimpulan, perkembangan dunia diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu menggeser cara pandang masyarakat dalam memandang hakikat uang dan penggunaannya sebagai alat tukar dalam transaksi, sehingga melahirkan konsep dinamakan Cashless Society dengan segala manfaat dan kelemahan yang melekat di dalamnya. 3. Keuntungan pembayaran cashless. 1. Lebih praktis dan aman. 2. Menurunkan biaya pengelolaan uang fisik. 3. Perencanaan ekonomi lebih akurat. Dan yang keempat, meningkatnya sirkulasi uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara. Saya di sini akan menyebutkan tentang keuntungan, kekurangan, dan dampak dari Cashless Society. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan dari Cashless Society yaitu lebih aman dan lebih efisien. Lalu, lebih mudah mengontrol transaksi yang akan dilakukan. Yang ketiga, banyak promo menarik yang jangan sampai dilewatkan. Lalu ada pula kerugian atau kekurangan dari Cashless Society. Yang pertama, penyalahgunaan data pribadi. Yang kedua, masyarakat lebih overkonsumtif. Yang ketiga, nominal transaksi yang terbatas. Yang keempat, kemungkinan adanya kejahatan virtual. Yang kelima, berpotensi terjadinya pemblokiran oleh pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat cashless akan lebih kesusahan saat terjadi bencana. Lalu ada juga dampak dari Cashless Society. Yang pertama, milenial tidak suka dompet yang tebal. Yang kedua, milenial mengandalkan gadget untuk bertransaksi. Dan yang terakhir, mobile banking dan e-banking dianggap sudah ketinggalan zaman. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.